Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini dengan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Dan tentunya jika kita masih diizinkan hidup, bernafas terlebih dengan tubuh yang sehat, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji serta memuliakan namanya. Pagi hari ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang saya beri judul Menggampangkan Orang Lain. Tentunya ini juga masih menjadi rangkaian pembahasan dari materi renungan saya mengenai hubungan antara sesama kita manusia. Mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita, dan pagi ini ayat firman Tuhan akan diambil dari Amsal, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Mengapa ayat yang diambil adalah tentang menghina orang lain? Karena ternyata arti kata menghina itu bukan saja tentang merendahkan orang lain secara verbal, tetapi ternyata dalam kata menghina ini, itu terdapat arti di mana seseorang menganggap orang lain itu tidak penting dan menyinggung perasaan orang. Mari kita ambil pembelajaran ya dari sebuah kisah di Perjanjian Lama dari Raja Saul, dengan bagaimana dia memperlakukan Samuel. Kisah ini terdapat di dalam 1 Samuel, pasalnya yang ke-13, ayat 5-12. Saya bacakan. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang, pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Saudara, dari kisah ini dapat kita lihat bahwa Raja Saul menggampangkan Samuel dan bahkan Tuhan dengan langsung mengambil tindakan untuk mempersembahkan korban bakaran itu sendiri. Pada saat Saul meminta orang untuk membawa korban bakaran itu, dia menggunakan otoritasnya, dan mungkin secara bahasa gampangnya atau yang umum kita dengar, mungkin dia bicara seperti ini, gampang lah, Samuel nanti gua yang urus. Nah, mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di ayat 10 berkata, pada saat Samuel datang, Saul langsung menyongsong dan memberi salam. Ini adalah gestur atau bahasa tubuh dengan maksud untuk menenangkan Samuel, karena sebetulnya mungkin Saul juga tahu yang dia lakukan itu tidak sepenuhnya tepat. Nah, saudara sering mendengar statement seperti ini.
Apa yang kita pikir baik belum tentu baik menurut pandangan orang lain. Nah, hal ini pula yang terjadi pada Saul. Dia pikir dengan segera memohon belas kasihan Tuhan tanpa menunggu Samuel, dia akan berpikir bahwa Samuel ngertilah apa yang saya lakukan. Samuel akan mengerti tindakan kebaikan apa yang saya coba lakukan. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Sebab itu, penting sekali bagi kita untuk bisa memposisikan diri kita terhadap orang lain. Terlebih sebelum kita mengambil tindakan atau keputusan apapun terkait urusannya dengan orang lain dan bahkan mungkin orang banyak. Tidak semata-mata kita memiliki otoritas, kemudian kita berjalan menurut pikiran kita sendiri. Ini bukan soal bagaimana kita menyenangkan orang lain, karena pastinya kita tentu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menghargai orang lain, saling mendengar untuk kemajuan bersama. Itulah gunanya ada rapat, pertemuan, diskusi, dan lain-lain. Untuk bisa mencapai tujuan bersama-sama dengan bersepakat. Saya pribadi dalam urusan pekerjaan ketika memimpin sebuah rapat berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perdebatan antara beberapa kubu dan memberikan opsi-opsi sebagai jalan tengah agar semua dapat bersepakat. Karena tidak jarang saudara, orang-orang itu datang ke rapat itu ya dengan membawa kepentingan mereka sendiri-sendiri, kepentingan divisinya sendiri. Dan mereka tidak mau memikirkan tujuan apa sebenarnya yang ingin dicapai. Nah, dari situ saya semakin belajar bahwa ya penting sekali untuk kita bisa menghargai orang lain dan tidak menggampangkan mereka. Karena menggampangkan orang lain ternyata satu bentuk penghinaan karena seolah-olah kita menganggap mereka tidak penting gitu. Dan tentunya ini tidak patut untuk kita lakukan. Sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, dalam bentuk pekerjaan atau pelayanan apapun yang kita lakukan, mari kita berusaha untuk terus menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan dengan menggampangkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini dari firman-Mu, dari kisah Raja Saul, ketika dia membawa korban bakarannya sendiri, di mana dia menggampangkan, dia tidak menghargai Samuel dan bahkan tidak menghargai Tuhan. Kami belajar satu nilai Tuhan, bahwa kami harus memposisikan diri kami dengan benar ketika kami berurusan dengan orang lain. Biar kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan. Dan kami memuliakan nama-Mu, bukannya menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan. Tuhan, ajar kami di setiap hari dalam lingkup kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, di dalam sekolah kami, tempat kami kuliah, dimanapun, di lingkungan rumah kami Tuhan. Di lingkungan gereja, dalam pelayanan kami juga. Biar kami boleh saling menghargai Tuhan, kami tidak menggampangkan orang lain. Kalau kami pernah lakukan hal ini, kami pada hari ini minta ampun Tuhan pagi hari ini, dan Tuhan akan pimpin kami di hari-hari ke depan, sehingga kami lebih lagi boleh menghargai orang lain, sehingga kami memuliakan Tuhan dengan sikap kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami dan menolong kami, dan kami mampukan ini, lakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami siap menyambut berkat-Mu sepanjang hari ini, dan pimpinan-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.